Oleh. Di situ level lu baru nyampe sih. Kok iso kepikiran oneh sekondi bang? 3 alasan kenapa orang Jogja Utara nggak mau diajak buka bersama di Bantul. Banyak klite. Kok iso banyak klite kan? Maksud gua kayak ya ampun langsung menuduh kan itu. Oh iya. Bantul Kata daerahnya terisolasi mas. kok bisa sebagai ketua Jaksel nih? Oh, Tak yes. terima saya. Pertama nih mas, Jaksel ada kokas, Sleman ada kokas, kok bisa ngatain nggak maju? Ada Nggak ada kan? Di Jaksel ada kokas. Ada? Kota Kasongan. Wah, kurang kepikiran. Ada pemain timnas Indonesia nih Ada yang pemain main timnas? itu terinspirasi dari daerah di Jaksel. Apa? Mau tahu? Ragnar Urat Mangunan. Urat Mangunan. Damn. Buat mandi yang kolamnya apa namanya? Bak. Ya, bak. Jujur belum nyampe. Itu namanya jeding. Oh iya. Jedingnya dikebaki sih banyak. Iya. Tips supaya kita bebas dari klitih gitu. Ada. Oke. Ada nih, banget nih. Woke. Kita lagi apa? Nyakro. Asoy ge boy. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu spektakuler. Ya, yang katanya itu dia adalah salah satu corong kekalceran Betul. di Jogja Selatan. Betul. Gitu. Ini yang membuat term Joksel. Iya, dia Betul. punya sebuah campaign sekarang gitu. Apa itu mas? Mengindonesiakan bahasa Joksel. Kae. Jujur gua akuin. Tetep ramaso ya, Bro ya. Jane iki ramaso ya. Ora sik. Piye sing oneh. Jujur lu kalau misalkan belum culture nih, Oke. biar culture Oke, biar culture. harus ngomongnya kayak oleh. Di situ nih level lu baru nyampe sih, Bre. Maksud gua kayak gitu. Iya. Gue nggak bisa nih kayak gini nih. Gimana ya? Kenapa ya gitu? Waduh. Jujur itu skena Joksel Oneh itu sudah masuk ke ranah-ranah kampus-kampus kayak gitu. Masuk ke ranah Ya, kampus. kadang-kadang Apa kalau- tanggapan teman-teman di kampus? Kan udah lulus nih, tapi ada Oke. beberapa di daerah ya kayak kampus-kampus di daerah-daerah kayak UGM Oke. gitu itu kan kayak dosennya ini datang nih, terus akhirnya nggak jadi datang, terus pokoknya angin dingin oneh gitu. Kayak culture banget mas itu maksudnya bahasa itu mas. Gila. Gila Jadi lo itu. belum culture, Bro. Iya nih gue belum culture nih. Pokoknya Dari ketika mana? kamu statement mas, Heeh. endingnya damn, endingnya Etian. Jujur Kurang ya? kurang. Aduh. Kalau misalkan kamu statement dan kamu menang, jawabnya langsung oneh. Di situ kayak meningkatkan level keculturean ya. Oh, meningkatkan statement. Kayak statement. menang nih aku. Oh iya. Jujur kayak ngono ya. gitu. Oke. Asal Itu kayak ya. meningkatkan legitimasi. Bener sekali. hitam. Itu mau ngomong legitimasi kayaknya ragu sih. Kayak takutnya ngomongnya legitimasi. Kayak Oke, ribet oke, di oke. lidah kayak gitu kan. Oke. Jujur kayak gitu. Nah, kemarin tadi tuh aku ngobrol-ngobrol sama William. William punya pertanyaan penting. Bro. apa nih pertanyaan Jadi, nih? Waktu pertama kali kok masih kok iso kepikiran oneh sekondi bang? Karena gini dulu. Kita tarik ke belakang dulu nih. Oh, tarik ke belakang. Sejauh mana? Ayo kita tarik dulu ya. Jujur. Demangan sih. Demangan, Agak ya. agak jauh ya. Iya. Kita tarik belakang dulu karena awalnya dulu kan kontennya tentang Bantul. Oke. Bantul. Di TikTok nih. Ah. Aing nih di TikTok. Kok IG tak ini mirroring kok nggak nyampe nih. Iya. Kayaknya penontonnya harus ada yang beda nih. Akhirnya konten tentang orang Bantul banyak yang ngomongin anjir-anjir gitu mas. Oke. Anjir. Kayak gitu anjir. Aku kan sebel lah. sebagai orang Bantul. Jadi kegelisahannya jadi sebel. Ya karena emang itu sebenarnya kan anu mas sebuah satir kan. Oke. Aku ngomong gua itu kan Satir. karena satir jelek kan. Iya. Kalau orang Jogja ngomong gua itu. Tapi kok malah ditiru gitu. Sebenarnya kan kita satiri loh kayak gitu. Oh, kira paham di saat Lama ini. nggak dipaham karena Oke. gitu kan. Ngomongnya anjir gitu kan. Akhirnya Aki nongkrong itu kan ada onjar anjir mbak mbak. Ada mbak-mbak gitu onjar anjir. Oh ini
bukan Bantul sih ini, bukan Bantul sih ini. Ini Joksel nih. Joksel ini ya. Joksel nih maksud gua Yogyakarta Selatan. Sebenarnya Joksel itu udah lama itu Mas, ada itu. Kata-kata Joksel itu udah dari 90-an, tapi karena nggak pernah digoreng, akhirnya tak goreng jadi ya seperti sekarang kayak gitu kan. Pas kan baru rame. Rame. Terus akhirnya kan Joksel kan. Oke. Kalau di Jakarta kan ada Sastra Silalahi, Mas Sastra. Oh iya. Oh iya. Itu kan Jaksel. Iya lagi skenanya. Kan iya lagi. Iya itu kalau bahasa Jawanya Mas. Lagi Nah berarti kan oleh gitu. Dari iya lagi terinspirasi dari Mas Sastra Silalahi. Jujur kayak gitu. Oh iya. Sastra Silalahi gitu Bang. Lumayan gini. Gue enak nggak konten ngomong gini Bang. Kan iya kan kadang kayak gini kan. Onehku itu kan gini, oneh. Jujur nyampe sih levelnya. Tapi berarti sebetulnya itu tuh adalah sebuah satir ya. Aslinya awalnya. Aslinya satir. Bahkan itu tak pin itu. Kalau memperhatikan konten IG ku, itu di feednya itu tak pin bahwa itu itu tuh satir gitu. Ngomong gua itu. Kalau di aslinya Mas di depan nyata nggak mungkin aku ngomong gua ngomongnya yoto bajiku. Wedap. Iya. Itu kan emang bahasa culture-nya Joksel kan. Iya. Betul kan ngomongnya gitu. Tapi kalau jujur kalau konten ya harus kayak gitu kan Mas, karena kan nyatirin gitu. Betul. Gitu. Nah ini kan aku ceritain sedikit Mas Theo. Kalau misalkan di Nyakruk tuh biasanya kita tuh ngerespon sebuah berita atau news atau artikel gitu kan, untuk kita respon bareng-bareng. Benar. Nah, siap. Jadi premis yang jenengan kasih tadi itu sebetulnya tuh masuk di artikel yang pertama. Apa itu? Kan tadi jenengan bilang bahwasanya kekulturan Joksel yang jenengan buat ini gitu kan, itu kan adalah sebuah satir jadi. Jadi wong Jogja iki ora usah sok anjir. Ora usah sok komen Grace. Ora usah sok Jaksel lho. Nah kan. Bener Mas. Iya kan, maksudnya gitu. Nah, selain fenomena itu Mas, kita ngelihat bahwasannya akhirnya gaya hidup kita tuh kayak tari-tarian sama para pendatang. Benar. Yang aku lihat kayak gitu. Nah, ini berita pertama nih dari Mojo. Artikel. Jogja itu aslinya murah, tapi jadi mahal gara-gara gaya hidup pendatang. Benar sekali. Karena gini juga kan sebenarnya dulu nyaman tuh tinggal di desa gitu Mas. Betul. Dengan rumah yang seadanya kayak gitu. Sekarang tiba-tiba ada contoh aja nih rumah ya Mas. Sekarang udah ada bentuk rumah yang gimana yang kayak harus di perumahan yang itu kan yang mayoritas orang yang punya uang yang mendatang kayak gitu. Akhirnya ngikutin gaya hidupnya agak meningkat di rumah juga. Media juga berpengaruh kan, skena kan sekarang. Joksel jujur skenanya masih kegondes-gondesan gitu enggak masalah sih, Gondes-gondesan ya. Masih dengan tren Jokselnya gitu loh. Dengan culture-nya Joksel gitu yang dimana hoodie alone worker. Solid berarti wong-wongane sih setia dengan culture ekonomi kudu dhewe, Bro. Terus nanti pakai celana yang biasa aja, yang maksudnya kalau misalkan agak menguning naptol lah masih bisa kayak gitu kan. Jujur warga Joksel itu gua akuin kreatif ya. Kreatif juga untuk hal dan itu. juga ini Mas, dan juga nerimo ing pandu. Oh, nerimo ing pandu Jogja banget dong. Jogja banget. Joksel masih nerimo ing pandu. Gitu. Makanya dengan satir nih sebenarnya kayak gitu Mas, supaya tidak ikutlah ke arus kayak gitu. Iya. Mbok sadar, Bro. Biar gaya hidupnya tetap di bawah. Ya kita tuh berpikiran global nggak apa-apa, tapi jangan meninggalkan budaya-budaya kita. Gitu. Sampai kata-kata gitu juga tak angkat Mas, kata-kata Joksel itu supaya biar tahu kayak misalkan ini apa nih Mas? Kaos kaki. Jujur belum culture. Level kita masih level kita masih rendah. Kalau ini kamu mau ini tuh sebenarnya ada bahasa culture Joksel. Apa itu? Moja. Aku lagi kerungu nih. Asli aku lagi kerungu. Jujur nih. Gue baru denger nih. Cok. Iya. Baru denger. Berarti untuk mengatasi itu Mas gaya hidup yang tinggi kayak gitu. Maksudnya kan harus culture-nya budaya kita harus diangkat lagi kan Mas. Tapi lewat dengan gaya beda. Kalau aku ngomong dengan bahasa Jawa-Jawa kayaknya belum nyampe, makanya aku pakai bahasa yang agak ke Joksel. Sebenarnya untuk di samping untuk satir dan juga untuk mengenalkan budaya lagi. Contoh lagi nih Mas. Contoh lagi. Pakai ini apa? Biasanya. Setut. Terus kalcer bro. Naik dikit bro. Munggah kastanya ada ya. Benar. Ada lagi mungkin. Apa lagi?
Siji lah akeh ya bel. Jujur banyak banget. Ada lagi mungkin ini apa nih? Iki jeans Enggak, lah, mesti jeans apa? Katok, jujur katok. Bener. Katok. Naik lagi. Nek buat ini Mas, buat mandi itu yang kolamnya apa namanya? Kolam buat mandi itu. Apa ya? Apa? Bak. Ya Mbak, jujur belum nyampe. Wis tak Jawa ge padahal. Bak iki Jawa. Itu namanya jeding. Oh iya. Jeding. Gitu Jeding. nyampe sih masuk Lupa, gua. lupa. Jeding. Ada kan tahu kan jeding? Ya. Oh, jedingnya dikebaki sik banyak. Iya. Itu. Level nyampe sih. Culture-nya Joksel harus jeding ya. Jeding, harus jeding. Kalau apa lagi ya? Mungkin makan. Iki angel iki. Kasih. Oke. Kenapa? Iki kita saya tahu dibahas ya. Apa? Makan. Apa sih aku lali ya? Makan yo madang. Madang apa? Aku yang ngerti ini madang tuh. Nah, itu kan orang mungkin level orang yang di orang tua kayak gitu. Oke. Tapi belum masuk ya, cah namanya belum nyampe ya. Oke. Minimal Apa tuh? gaglak apa, Bre? Nah, nek orang gaglak iki apa jenenge ada lagi tuh agak lupa sih apa ya, Bre, maksudnya? Badak bukan. Ini kan ada yang setiap kita ngomong nguntal rong. Itu culture juga. Culture juga ya, nguntal gitu. Nguntal. Turu tidur apa? Turu ki. Micek. Jujur. Micek. Panggil teman. Tok. Benar. Kamu lulus. Culture ini. Oh gitu ya. Lo anjir apa itu anjir belum nyampe sih. Apa tuh? Itu kan culture gitu maksudnya. Sorry banget Iya, levelnya nyampe kalau kata Bang Andri Jaksel tuh levelmu nyampe sih. Nyampe ya. Level gue nyampe nih. Level lu nyampe. Jujur nih. Oke. Jadi memang kita lihat memang akhirnya tuh pendatang ini ada sisi positif dan negatifnya pastinya. Iya, benar. Ya kan. Memang sisi positif tuh juga meningkatkan ekonomi, perputaran ekonomi kita. Iya, Tapi di sisi lain tuh kadang-kadang membuat kita tuh ke jaksel-jakselan Benar. gitu ya sih? Tapi juga ini Mas, karena kenapa pendatang juga banyak ke Jogja tiap liburan itu kan banyak banget. Betul. Macet banget Iya. kan. Bahkan kita orang Jogja sendiri pun malas kan. Kita Iya. di rumah ngapain? Real. Plat B gimana di jalan? Nah, Gimana? Respon pertama ketika ini Mas, jujur nih misalkan jujur. nih lampu merah nih, set lampu merah, gitu kan. Hampir merah. Terus kuning. Kuning, iya. Orang Jogja gimana? Kalau orang Jogja Berhenti. itu mulai ngerem, ya Mulai kan? ngerem. Berhenti. Iya kan? Terus coba nih kalau plat B nih. Nah, kalau plat B. Kalau plat B, William yang paling tahu. Nah, ini dilempar ini plat B ini gimana? William paling tahu. Gimana? Kalau plat B itu mau merah lampunya, gimana, Bro? Patas. Dan yang ngomong Mas William ya teman-teman. Iya. Plat B. Jujur plat B yang kita maksud bukan plat Jakarta tapi B-nya Bangladesh ya. Nah, maksudnya itu tadi Masih yang patas Bangladesh. itu orang Bangladesh. Wes. Iso Karena benar itu. Terus yang kedua, itu kan tadi mau berhenti. Ya. Nah, kalau mau jalan, Ya, gitu. jalan gimana? Kalau mau jalan misalkan nih lampu merah ya kan, Ya. lampu merah terus hijau gitu. Ya. Jenengan ada di belakangnya mobil pertama gitu. Ya kan? Apa yang jenengan lakukan? Orang Jogja gimana orang Jogja? Kalau Jogja jujur nih nunggu dulu kan. Nunggu dulu ya. Biar nggak- ya klakson tuh minimal kalau bahaya banget lah. Ya. Jujur kalau kamu bahaya nih Bre, maksudnya di perempatan nih merah nih mau hijau, kamu di depan sendiri. Di belakangmu ada plat B. Dan kamu nggak jalan-jalan. Nah, itu dia. Apa yang akan dilakukan plat B? Dengerin musik. Kan Dengerin musik, nyetel ya. musik sih Tapi kadang-kadang memang plat B ini di kondisi seperti tadi Mas, Iya. dia tuh lebih cepat daripada lampu hijaunya. Berarti Dia- benar. dia lebih cepat daripada lampu hijaunya. Benar. Tapi ada positifnya banyak banget Mas. Apa itu? Juga ekonomi jelas. Oh iya, Ekonomi di pasti. Jogja keangkat dengan Keangkat, pasti. kehadirannya plat-plat B ini. Betul. Lancar banget. Gitu kan. Coffee shop berjamuran itu kan kalau bukan karena pendatang karena apa lagi? Iya, betul Iya kan? banget. Nek wong-wong Jogja asli kan bendino neng coffee shop ya. Belum, jujur minimal angkringan. Jujur minimal Angkringan sih. warga Jogja. Yo paling-paling orang yo Warmindo. Ya, naik kelas dikit lah, naik
Yo, tuku es teh le Bali subuh. Nah, ini sebelah ngono. Ngoyak free wifi wae biasane. Sama burjonya itu kayak batin gitu kan. Mediuser 500 tapi kok ketok iso gitu. Tapi kok ndak dino teko. Kadang kok nyaut bakwan tapi ra deto. Biasanya kayak gitu kan. Iya. Jujur. Nah, kita masuk ke berita kedua nih. Apa nih berita kedua nih? Berita kedua nih. Nah, ini nih. Jadi kita sering lihat itu bahwasannya pengukuran jarak gitu kan antara orang-orang Jogja Utara dan Jogja Selatan tuh beda. Gimana tuh? Gimana? Jadi, kalau orang Jogja Selatan nih gitu kan, Jogja Selatan gitu kumpul neng di misalnya neng Palagan, ya wes gas wae, gitu kan. Tapi begitu orang Jogja Utara kumpul yuk di mana gitu, rasa tekan Bantul lah misalnya, Wirobrajan misalnya ngono kuwi. Jauh kan? Jauh gitu loh. Jujur itu juga pernah tak bikin konten dan emang warga Joksel kan sudah gua bilang dari awal tadi maksud gua kayak orang Bantul itu nerimo eng Bandung bahwa apapun yang dijadwalkan atau dijanjiin seseorang kita harus tepati kayak gitu. Jadi kayak menerima gitu orangnya gitu. Makanya kalau misalkan nih untuk cewek-cewek nih maksud gua kalau mau cari jodoh terbaik lah cari orang Joksel lah maksud gua kayak gitu. Apakah kamu sebagai orang Jogja Utara setuju, Il? Ya. Iya aku ya bingung ya nek ngene ya. Ya setuju. Loh, ya enggak gitu. Kamu harus cari dalam hati, jangan kayak ketakutan gitu. Enggak, Mas Tio enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ora ya. Ya, kalau dari kami ya tetap wah wis piye ya nek misale cewek-cewek mending ke Jogja Utara wae. Cowok-cowoknya lebih cool sama, lebih cool. Sama minimal ada tindiannya di sebelah sini. Keren. Keren. Kuwi lho. Masalahnya kuwi. Ngono lho. Tapi kita baca dulu beritanya tadi. Coba kenapa alasannya? Alasannya kenapa itu? 3 alasan kenapa orang Jogja Utara enggak mau diajak buka bersama di Bantul. Banyak klite. Yang pertama banyak klite jadi Mas. Wis pertanyaan pertama langsung gong kuwi. Kok iso banyak klite kan? Maksud gua kayak ya ampun langsung menuduh kan itu. Ya itu berita yang ngelas siapa itu berita? Gak boleh disebutin ya. Tapi sebenarnya lidah itu tergantung sih Mas. Maksudnya mungkin karena sering terjadi di Bantul aja akhirnya stigmanya orang Bantul tuh banyak klite gitu. Stereotip jadi sebenarnya kan di Sleman juga banyak kan. Apalagi di Ring Road. Iya. Di Ring Road niatnya muterin Ring Road galau kan 5 kali keempatnya ke klite. Jadi kan tapi sekarang salahin Bantul. Betul. Tapi sekarang cenderung aman Mas. Cenderung aman. Sejak William kerja di sini aman. Aman. Bener. Sejak William kerja di sini. Tapi bener Mas, itu kan sebenarnya pelaku klite itu yang ke klite di mana di Ring Road itu sebenarnya kan dia banyak kan berita-berita gitu biasanya kalau galau muterin Ring Road. Betul. Bener kan? Iya sih. Terus muterin keempat. Pas di utara itu masih aman. Dilalai ya. Jujur dilalai nih. Pas sampai Giwangan nih kan neng di wilayah Bantul, Joksel. Bejone kedak. Bantul meneh. Sebenarnya karena dia galau muterin Ring Road itu Mas. Gitu. Terus soalnya Bantul. Tapi jenengan punya enggak Mas tips supaya kita bebas dari klite gitu? Ada nih banget nih satu pusat nih supaya tidak terhindar dari klite. Tidak terhindar lagi supaya terhindar. Iya. Ya, ini dulu yang terhindar yang supaya tidak apa namanya tadi yang pertama supaya kalau tidak terhindar dari klite. Terhindar supaya ini yang tidak terhindar. Ada 2 tips untuk memancing klite. Betul. Yang pertama. Yang pertama. Pakai helm BMC. Warna merah dan minimal motornya Beat tapi dimodif. Itu mengundang klite banget tuh, banget. Iya. Terus yang tidak supaya terhindar dari klite. Supaya terhindar ya. Terhindar dari klite. Nih minimal nih. Pertama dari outfit nih. Outfit sangat mempengaruhi ini ketertarikan si klitiers. Karena dari outfitnya itu. Yang pertama dari helm dulu Mas. Helmnya harus apa? Tetap helm ya. Jujur kalau di DMC terus BMC kayak gitu-gitu terus yang agak skena-skena gitu itu empuk banget untuk diglideh Mas. Sangat memancing. Kalau misalkan yang agak ini
Jujur helm Honda polos itu mudah aman. Oh, itu aman ya? Aman ya. Tapi jangan dikasih spet tau nggak yang? Oh iya, Ada hujan tau nggak? Yang putih itu yang panjang segini. Kalau lihat harus gini. Ini kan tau nggak? Nah itu jujur mengundang. Jangan ya. Jangan ya. Jaket. Oke, jaket juga mempengaruhi ternyata. Kalau jaket-jaket yang kayak Hooligan tau gak sih? Oh iya, itu mengundang sekali. Mengundang sekali mas. Oke. Minimal jaket pemberian dari Honda kayak gitu tau gak sih? Jaket Honda ya. Kalau minimal ada jaket tulisan UKM. Oh iya itu aman itu. UKM peternakan UGM aman ya. Karena ini orang berpendidikan sih. Oh iya. Untuk masa depan Indonesia. Litiers tuh masih mempertimbangkan itu ya? Mempertimbangkan itu ya. Kepikiran sih. Oke. Celana. Oh beda juga. Beda celana, beda ketertarikan. Oke. Celana kalau misalkan agak yang kayak chinos yang outfit apalagi di belakangnya tulisan Dikis. Agak bahaya sih ada tulisan Dikis. Bahaya ya. Ada lagi ada kalau Wrangler gitu-gitu. Iya. Mengundang banget. Minimal Oke, itu minimal apa celana ban. Celana bahan. Aku aman berarti. Aman. Nah, aku aman. Ini aman ya. Ini aman. Ada bahan tapi kayak jujur agak mengundang sih ini karena agak ada mengundang ya? talinya di sini tuh. Oh, itu mempengaruhi. Itu sekecil tali itu mempengaruhi. Lihat. Nah, iki. Itu udah kayak magnet ya, Bro. Magnet, Bro. Waduh, bahaya. Ini celana bahan jangan pensil. Tapi yang gede gitu. Oh, jadi kan PNS. Jadi kan enggak salah gitu. Sepatu. Oke, sepatu. Apa yang paling aman untuk terhindar dari klite? Jujur pantofel. Oh, aku aman. Sepatuku pantofel. Sepatuku aman. Karena kan kalau di jalan set wah reserse gitu. Jadi aman banget. Aman banget apalagi tip yang terakhir nih Mas. Apa itu? Bawa cewek di belakang. Aman banget. Oh, aman. Ada pernah lihat kasus sama ceweknya digledek? Kayaknya belum ya. Belum. Emang enggak ya? Enggak pernah karena menurutku kayak gledek itu kan kasmaran ini kan untuk masa depan Indonesia kan. Tetap butuh berkembang biak juga ini. Tetap ya. Jujur baru ngomong itu. Iya. Kalau satu tak ilangin kayak gitu, wah gimana kan nanti gimana nih Indonesia mau sama siapa tahu kalau misalkan ini berdua berkembang biak misalkan Mas nikah punya anak gitu, anaknya calonnya penggantinya Elon Musk. Oh iya. Kita nggak tahu. Iya loh. Kita nggak boleh menutup peluang itu gitu. Benar. Makanya tipsnya itu tadi supaya terhindar dari itu. Tapi tips terakhir itu yang William paling susah Mas. Aku bisa. paling susah dia untuk mengamankan dirinya itu dengan tips yang terakhir dengan itu. Gitu loh. Saya masih PO. Apa itu? Pre-order. Belum dapat. Belum dapat. Oke, siap. Mungkin ini bisa diperbaiki dari segi talinya dulu Mas. Tali. Coba jenengan ngelihat William dulu Mas. Oke. Yang pertama tips supaya dia itu segera dapet cewek gitu. Beda lagi bukan gede tapi cewek. Tips supaya William ini dapet cewek gitu kan harus culture. Dari mata Joksel gitu. Oke. Ini dari pandangan cewek yang mana dulu nih? Cewek yang kamu pengennya yang gimana ceweknya? Bebas wes. Ya gimana beda-beda. Yo kan maksudnya masihnya dari Joksel. Yo wes Den BNDE sing ngerti banget suka Joksel wae. Oh, cewek skena Joksel. Jujur untuk kaos kaki mereknya apa dulu Mas ini? Ini Uniqlo jujur agak terlalu high class sih. Iya, terlalu ya. Enggak masuk ya. Laki-laki yang enggak mau diajak susah nih. Oh, minimal. Mojanya yang harga 10.000 yang polos itu. Oh, ini membumi sih. Membumi ya. Oh, mani tapi membumi. Oh iya. Celana ini enggak tahu, ini cuma dikasih. Celana bahan boleh sih. Minimal tapi boleh. Tapi talinya jangan diganti. Talinya enggak. Oke. Enggak kayak menandakan kayak wah Mas ini enggak rapi sih. Maksudnya kalau ada stutnya kan rapi. Apalagi mungkin ini yang menghambat banget nih Mas. Iya, menghambat banget ya. Ruci nih. Ruci nih gini. Dikiranya kamu misalkan kamu enggak punya uang ning perempatan Sagan ngamen. Nah, itu mah kursiku. Iki Mas, roto iki saking antusias itu. Terlalu semangat. Oke, kayak gitu. Sama lagi Mas. Apa tuh? Agak mengganggu dikit. Apa itu? Gelang Mas. Oh, gelang. Oh, gelangnya ini mengganggu. Iki kan gaul, Bro. Jujur kayak gini sih maksud gue kan. Oh. Misalkan sholat kan, misalkan ini kan
33 nih. Nah, Wih. maksudnya kan bisa dihitung kan la ilaha illallah 33 kali. Oh, laki-laki ini rajin sholat sih maksudnya gitu. Alim. Tapi dia emang gak sholat. Dia ke gereja emang. Oh, ya nggak apa-apa sih, tapi ya minimal jangan kayak gini sih Mas. Jangan kayak gitu ya Ini teman-teman. karena kenapa kalau besi kayak gini? Kenapa Ini tuh? kan ya Mas, kamu kalau kelitih Mas, lihat kelitih itu pakai apa Mas? Kelitih itu pakai Celurit. Iya, iya pakai Besi gaman kan? lah, ono Besi kan? gamane lah. Besi kan? Besi-besian. Besi. Jadi ada korelasinya kayak Oh, hubungannya sama besi nih. Nyambung banget ya? Nyambung banget ya? Agak Oh, besi sama iya, besi nih. iya. Oh, pelaku nih gitu. Oh, Gitu. nyambung banget ternyata, banget. Wil. Jadi mungkin Iya, ini iya, iya. diganti aja Mas. Ini diganti aja ya. Sama baju. Baju dari baju. polos City Tech. Oh, City Tech jujur lumayan sih, lumayan. Oke, lumayan ya. Lumayan. Topi Mas. Tapi custom, nggak tahu ini di apa namanya pasar Kelitian. Oh. 10.000-an, malah saya lali aku. Lumayan lumayan lah ya. Membumi. Iya, membumi. Jujur agak ganggu dikit lagi Mas ini. Apa itu? Kayaknya ini cewek ini kan biasanya kalau ke depan kan pengen jadi PNS gitu-gitu kan. Oke. Punya istrinya gitu kan. Kestabilan ekonomi. Nah, kayak gitu Oke. kan. Syarat PNS tuh nggak boleh tidian sih Mas. Maksudnya kayak gitu kan. Kalau tidian tuh cewek wah nggak bisa PNS nih. Oh. Gitu kan. Wih. Ini mah copot dulu lah kayak gitu. Oke, Itu copot ya. tips dari saya supaya bisa mendapatkan cewek idamannya kayak gitu. Kamu mendapatkan cewek supaya kamu terbebas dari klitih, Wil. Betul. Benar, boleh kan? Tujuan gue itu. Nah, benar. Tujuan ya. Supaya kamu terbebas dari Benar. klitih. Sama satu lagi terhindar dari klitih Mas. Apa itu? Di ring road. Melaku rasanya Mak Montor. Wis melaku dah. Takoni ngapa Mas? Running malah Mas. Diet. Wah, edan nih gue enggak pernah. Jadi Ini patut dicoba, Bro. Iya. Mau Malah- nak kok kene tekan Bantul ngono kae ya. Enggak apa-apa kan malam running malam. Oh, Iya. Running night. Culture bro jenenge. Culture. Loh, umpamane iki mlaku Oke. set ngono. Klitih-klitih iki malah arek bacok. Jadi Mas ngopo ya, Mas? Melu mancing aku wae po. ditawani. Ketawa nih, jujur enggak kayak gitu nanyanya. Oh, enggak kayak gitu. Langsung udah update Strava belum Mas? Di Di situ levelnya nyampe. Ini niatnya klitih nih. Ada orang lari, deg. Hei, Mas, kenapa? Stravanya update dulu dong. Iya. Wajib ya, tetap wajib. Berapa menit jaraknya berapa? Iya. Wis berapa lu? Benar. Iya. Jadi jangan nggak kalau mancing-mancing jujur belum sih kayak gitu. Iya. Nah, Baru satu tadi ada Oh, yang tiga kan? tadi. oh ada 3 ya? Iya. Ada 3 ya? Oh, itu. Oh iya. Bantul daerahnya terisolasi Mas dari ini. Padahal kan terlakban dia. Ora terisolasi. Jujur jokes 2002 itu. Bang isolasi 2002 SD saya udah main kayak gitu. Kayak jokes kok aku kelas 2 udah dengar. Bang isolasi gitu. Jujur. Maaf banget ya dia. Iya nyampe ya. Masih di sini lagi nih, bawa lagi nih. Terbukti dengan mengumpan itu kita bingung kan? terbukti. Isolasi terbukti. Oke. Isolasi, jadi isolasi. Jenengan setuju nggak bahwasanya Bantul itu dikatakan daerahnya terisolasi? Kok Ya? bisa? Sebagai ketua Joksel nih. Oh, kita Joksel ya. Nggak terima saya. Ketua. Ya mungkin karena itu ngerasa tuh Bantul itu kurang maju gitu dibandingkan Jogja Utara gitu. Kok bisa? Nah, Pertama nih Mas. oke. Di Jaksel ada Kokas. Oke. Sleman ada Kokas sudah. Kok bisa ngatain nggak maju? Gak ada sih. Nggak ada kan? Jujur nih, gak ada. Nggak ada. Di Joksel ada Kokas. Ada? Kota Kasongan. Ger. Wah, kurang kepikiran. Ger banget. Kepikiran. Di Sleman kota Kulon Progo Gunung Kidul punya PIM enggak? Pondok Indah Mall di Jaksel. Oh, gak ada dong. Ada dong. Piye Ada ceritanya dong. Pondok Indah Mall ning gini. Iya. Di Joksel ada PIM. Apa? Pasar Induk Megiri. Wah. Ger. Dem. Oneh. Dem. Gancit. Ada nggak di sini? Iya, nggak ada lah. Jujur nggak ada kan? Nggak ada lah. Joksel ada Gancit. Apa itu? Ganjuran City. Dem. Wah, elok tenan, elok. Kok bisa ngeremehin Joksel gitu? Wih, Nggak iya. ada daerah terisolasi di Joksel. Ini harus dicari penulisnya siapa nih? Nah ini penulisnya Berarti- mesti sentimen banget Sentimen nih. ini. Sentimen, yo. Jujur ditolak sama cewek Joksel nih. Wih. Bisa terisolasi lagi. Kuliner.
Oke. Kita ngomongin kuliner aja Mas. Oke. Di Sleman terbaik sate kelatak di mana? Sate kelatak. Ayo. Joksel kan. Sebutin banyak banget. Mak Adi. Sate kelatak Simpang 5. Pak Bari. Pak Pong. Pak Ketum Pak Pong wae ono piro to? Ada 4. Joksel maksud gua. Culture banget. Ada lagi mungkin bakmi. Apa nih? Bakmi des. Bakmi yo. Perusahaan bakmi iki kono kabeh, Bro. Itu kenapa sih? Ayolah orang Sleman main ke Joksel lah. Maksudnya culture banget di sana. Iya. Ya, ada lagi mungkin apa lagi? Nah, tapi ini tuh masalahnya tuh loh. Terakhir tuh statementnya. Ya karena nggak ada yang merekomendasikan tempat bukber di selatan. Jujur nggak pernah lihat story dan konten gua maksudnya. Kasih paham. Untuk yang nulis artikel ini jujur minimal buka IGTO Joksel sih. Tahu keculturean Joksel. Iya. Akan banyak rekomendasi tempat-tempat culture di sana. Yang agak malam dikit ada, yang agak pedes dikit ada, yang ada asin dikit ada. Semua ada di Instagram Theo Joksel. Yang terakhir tadi Mas ada nggak tadi penyebabnya kenapa? Udah tiga. Karena aku semangat Mas kalau Joksel di nyek harus tak defense Mas. Oh harus di defense ya. Nah ini sama nih artikel selanjutnya Mas. Ini masih kayak menunjukkan kesenjangan antara Jokut dan Joksel. Ya, gitu. Apa itu? Nah ini Jogja Selatan tuh sepi saat liburan. Bus wisata diminta mampir ke XT Square dan Pasti. Jujur artikelnya terlalu ngawur sih. Terlalu ngawur. Ini kurang riset berarti ya? Kurang riset. Beliau tidak pernah minggu-minggu terjebak di perempatan Bakulan, Mas. Minggu saya apa pengalamannya terjebak di perempatan Bakulan Mas, emangnya? Gua akuin coba ya besok pas libur panjang aja Mas. Naik mobil mobil di perempatan Bakulan dari arah Parangtritis. Dari arah Parangtritis. Jujur mungkin kamu sampai jam 5 udah berangkat dari inilah sampai Pundong lah, udah jam 5. Mungkin sampai Bakulan bisa jam 8 malam, Mas. Saking macetnya itu. Kok bisa ngata-ngatain kayak gitu? Tapi memang enggak, ini aku pertanyaan serius. Memang tapi Parangtritis itu masih rame, Mas. Maksudnya kalau dulu zamanku cilik lah ngono lho. Zamanku cilik iki memang karena pantai-pantai di Gunung Kidul itu belum dieksplor gitu kan. Itu kan arahnya kan masih ke Depok, Parangtritis gitu. Nah, sekarang itu apakah memang masih rame? Jujur minimal banget nih Mas. Minimal banget. Minggu-minggu cari CCTV Parangtritis gitu biar tahu kehidupan ramenya. Ya ampun Mas gitu. Sebagai warga Jokselnya aja Mas, malas saya keluar kalau liburan gitu karena macetnya umum Mas. Joksel itu menurut gua karena destinasi wisatanya banyak banget kayak mau yang agak dingin dikit lah. Ada Mangunan. Oh iya. Bahkan Mangunan itu Mas off the record Mas, off the record tapi boleh di record. Dimatiin dulu gimana nih? Tapi boleh di record gitu. Mangunan apa nih? Ada pemain timnas Indonesia nih yang main timnas. Itu terinspirasi dari daerah di Joksel. Apa? Mau tahu? Siapa? Ragnar Urat Mangunan. Urat Mangunan. Dem gak sih? Kok bisa seterkenalnya Mangunan sampai dibikin nama Ragnar Urat Mangunan. Tahu Ariel Lesmana? Ya, tahu dong. Lagu paling viral apa? Gitu. Apa lagu? Coba nyanyikan dikit. Jangan salahkan fahamku kini. Kenapa dengan lagu itu? Judulnya apa? Mangu. Jujur, kalau boleh cerita di sini Mas. Oke. Jujur aja nih. Off the record atau on the record? Off the record tapi boleh di record. Oke. Masih sama. Ariel Lesmana main ke Joksel nih Mas. Oke. Bingung nih kan dia. Sebenarnya itu di sebuah daerah yang dingin gitu kan di puncak gunung gitu. Dia bingung gitu kan lagi nulis lagu gitu. Aduh, apa ya ini judulnya gitu. Bingung kan, mentok kan. Baru kreatif blog udah gitu. nulis ini lagunya udah nulis tapi belum denger judulnya belum dapat nih. Judulnya belum dapat. Oke. Masih ngawang-ngawang gitu loh. Iya. Ariel Lesmana itu tanya ke bapak-bapak di daerah Imogiri, daerah Delingo gitu Mas. Oke. Iya, Delingo gitu. Terus Pak, pusing ya Pak, ini daerah mana sih Pak ini tapi kok enak banget gitu. Wah, ini Mangunan sih Mas gitu kok. Oh, Manggunan. Dem gitu Mas. Kaget ya, dem gitu. Dem, Bro. Jujur Mangunan itu terinspirasi Manggu dari Mangunan. Oh. Mangunan.
Mangu itu dari Mangunan, Bro. Iya. Ini adalah rahasia yang nggak banyak orang tahu. Betul itu dan nggak tahu lagi itu adalah cerita bohong. Itu adalah cerita bohong dari saya kayak gitu. Tapi Mas, ini aku yang pengalamanku di Bantul ya. Aku selalu ngerasa tuh kalau di Bantul gitu ya. Kalau aku begitu masuk tuh kayak Jalan Parantritis atau Jalan Bantul gitu kan. Itu tuh orang-orangnya, terutama yang naik motor. Itu tuh based on feeling, Mas. Lain numpak motor. Based on feeling gitu. Gak pernah tahu jalannya gimana, yang penting lewatnya sini tiba-tiba sampai. Orang ngono Mas. Gimana? Nyebrangnya based on feeling, orang nggak based on penglihatan tapi based on feeling gitu loh. Oh, di belakang ada motor gitu. Iya. Los ngono lho. Los wae. Wah, dadi nek meh nyebrang ngono gitu. Orang ndelok sih emang ketoke sepi wae ngono kuwi lho. Based on feeling. Itu artikel dari mana itu? Ada enggak? Enggak, itu based on pengalaman saya. Itu pas aja itu. Pas aja. Yang gede tadi loh. ngepasi. Dilalah. Saya juga pernah di Yogyakarta Utara. Oh gitu ya. Ya, pernah nih Mas. Oke. Ini bahkan di bajing-bajingnya Mas aku. Di bajing-bajing. Nah, kayak di bajing nih gitu kan. Oke. Ya, kayak itu apakah itu menandakan bahwa semua warga Sleman kayak gitu? Oh tidak. Ya, itu kan oknum ya. Oknum. Oke. Jujur, oknum juga. Oknum juga. Makanya saya pernah mengalami cerita pahit Mas di gimana Jakarta tuh? Utara. Gimana tuh? Ini adalah oknum juga. Oknum berrompi orange. Romo. Ya oke. Apa tahu? Oke. Tukang parkir. Ya lah kayak gitu. Ini oknum ya. Oknum. Nih, Mas. Oknum. Kita ada tuh di depan tuh. Ya itu tapi oknum Mbak, oknum. Ketawa ya. Koncone dhewe soal iki. Ini oknum nih. Ya oknum. Dan ini tiga-tiganya diaramin gua alami nih di Sleman semua nih Mas. Di Jogja Utara. Yang pertama nih Mas. Oke. Yang pertama adalah saya pernah parkir Mas, 20.000 Mas. 20.000. Nah, diambil nih dia. Set. Uangnya saya diambil, langsung dia pergi, santai banget Mas, langsung. Set, gitu. Sambil gitu ngerokok no. Neng angkringan. Tuku lek ngono. Hai. Dikira terus aku kan ya ampun 20.000 kok enggak dikembaliin. Saya turun deng gitu kan. Pak tadi itu 20.000 loh Pak. Kok enggak dian? Sorry Mas tak kira 2.000. Gampang banget Mas. Ya ampun pengen tak duit tak tek. Ben dadian wae lho Mas. Vampir. Nah, itu Kak. Vampir. Saya kesel banget itu yang pertama. Oke, yang pertama ya. Pengalaman yang tidak kedua. mengenakan yang pertama. Yang kedua Mas. Ini agak menengah juga. Aku kan ada beli apa gitu. Tapi ini saya datang tuh nggak ada ini tukang parkir rompi orange. Oke. Masuk keluar tiba-tiba ada Mas. Dan aku ras tuku. Tapi tetap dijalui. Terus ngomongin ini Mas. Ikhlas wae Mas, saya ikhlas sih. Nah, saya ikhlasnya kan. Iki sebuah statement sing angel iki ya. Saya ikhlas kan. Angel iki. Saya ikhlasnya dilalah nih ada gambar Patimura. Gambar Patimura tahu Mas? Ya. Tak keluarin saya ikhlasnya kan. Pasti. Waduh, nek ngene ra iso Mas, yo paling ora yo 5.000 ngono. Berarti kan enggak saya ikhlas. Rasa ikhlasnya Bro. Itu yang kedua. Oke. Yang ketiga yang Mas, kedua. agak ekstrim Mas. Agak ekstrim nih ya. Ekstrim banget nih Mas. Ekstrim. Aku kan naik mobil Mas. Oke. Nah, ini kan aku di warung sini nih. Terus aku meh puter balik rono nih. Oke. Jadi otomatis nyedat dalan to iki. Heeh. Iki arus rono, iki arus rene. Oke. Otomatis nyedat dalan iki to. Oke. Mobil kan harusnya kan nek iki saran wae nggo jenengan nih Mas. Nek arep misalnya nggo mobil ngono, duitnya aja tok nang sik Mas. Seberang sik lagi dineke. Oh. Apa yang kejadian? Nah, ngene kan. Aku nyebrang dolan rame banget Mas. Oke. Mahal tenan iki nyebrangi. Otomatis nek aku parkir ki diseberangi kan Mas. Iya dong. Maaf pasti. Nah, 5.000 lungo. Des. Ya ampun. Pak Trapit nol wi. Arep nyebrang suwe tenan Mas. Dan hilang ra ono iki Mas tukang parkir iki. Jadi memang tukang parkir beberapa oknum lah ya. Beberapa tukang parkir di Jogja Utara ini seperti tuyul Bro. Nah, betul. Menghilang. Wis ngalami to Mas. Tapi aku nih Mas tak ramuke ceritaku Mas. Aku esuk di pengalaman kaya ngono ora bakal ngono Mas aku. Dadi kudu nyebrang sik. Dadi to Mas, aku nunggu mobil ngono to Mas. Arep nyebrang Mas. Sik, sebrang ge sik. Tak buka kacane to, set. Bukaannya duitnya tak ngene. Dek.
Aku nek wis aku. Ini gitu. Karo ngegas, bro. Pas nyebrang geblas ki dhek nguyak. Tekan Kebumen nguyakan. Iya. Wis tekan Kebumen yo. Nah duitmu. Iya aku ngono iki Mas Arpen. Tapi untuk positifnya bro oknume. Apa itu? Olahraga. Olahraga ya. Terus bareng tak takoni wis update Strava. Oke. Tahu gerakan itu menjadi skena Joksel. Itu kan aku enggak mengeneralisir orang Sleman kayak Iya, tapi hanya oknum. Betul. Terus gimana tadi Mas yang? Udah gitu. Wes ngono bae. Masih seneng banget anu ya, mendefend Joksel gitu. Ini memang Joksel pride, Bro. Iya, berarti emang sebanyak itu orang-orang yang menghujat Joksel itu tuh. Ya, banyak banget. Bahkan kemarin sempet ada Q&A itu Mas tentang Bantul ono mall ra Mas. Bantul ini kan tak jawab dengan kayak marah-marah itu sebelum ngomongin Joksel kan kontenku ngono kuwi. Bantul ono apa Mas? Bantul ono apa gitu kan. Tapi ternyata kontennya hilang kabeh sekarang Mas. Karena apa ya? Utama konten yang tak jawab itu dihapus. Jadi ternyata setelah saya belajar itu kalau kenapa sekarang konten-konten itu kalau jawab pertanyaan enggak dikasih langsung di reply, tapi dikasih capture gitu, karena ternyata hilang Mas. Ada headnya itu kan aku ini ada konten ini, Bantul punya apa, akhirnya di komen gini rame nih, ngomong ini terus, kayak ada flow-nya itu, betul. SketchUp apa itu namanya nih? Apa SketchUp barang? Kok tekan SketchUp barang? Repost-repostan wi. Itu nek kayak apa istilahnya kayak ada tanggane itu apa ngarani nek? Ular tangga. Flowchart. Bubble chat, ngono ya. Itu kan. Itu ngomentari ketika ini headnya dihapus, hilang kabeh kontennya. Hilang kabeh Mas konten, hilang aku, baru nyadar aku. Kayak gitu. Gara-gara yang konten utamanya tuh hilang. Hapus. Akhirnya terus konten-konten ke atas hilang semua. Gitu. Terus ya memang itu tadi lah. Tapi kita sangat bangga ada Mas Teo ini karena ada yang defense Joksel. Saking bro. defense-nya Mas. Betul. Kamu tahu enggak sekarang gua pakai baju apa? Persiba. Hai. Persiba Bantul. Kamera mana kamera? Kamera lu Kamera yang mana? Iya. Di era gemburan PSIM yang Liga 1, di era gemburan PSS yang Liga 2. Maksudnya walaupun Liga 2 kan pride-nya gede Mas. Jujur ini Liga 3 masih berat banget nih Mas. Bahkan kemarin mau naik ke Liga 2 aja Tenggi Mas. Tenggi tahu enggak bahasa tenggi? Itu kayak napasnya mengkis. Bahkan sampai berjuang biar gak bertahan di Liga 3. Sampai di zona degradasi bertahan di Liga 3. Tapi tetap Persiba Bantul. Bahkan aneh Mas, ini jujur aja Mas, aku kan konten-konten tentang Bantul kan. Ada yang DM Mas, mbok seneng PSS bae, seneng PSIM bae. Iya, aku juga seneng sih lihat PSIM Liga 1 naik tuh seneng aku Mas. Betul. PSS Liga 1 seneng tapi degradasi aku yo sedih kan Mas. Sedih juga. Kanca-kancaku yo pendukungnya dadi sedih kayak gitu. Sesama kan. Jogja lah yo. Ya, sesama Jogja harus penguatan jadi satu Mas, jangan sampai ada perkelahian kayak gitu. Betul, setuju. Nah, aku di era gemburan itu diajak-ajak gitu tetap Joksel Bantul Mas. Nah ya. Pride jiwanya tetap Raisa bro. Dibelah tetap abang bro. Betul bro. Tetap abang bro. Getih soalnya. Bahkan soalnya. saking ada nih kemarin juara Liga Champion Mas. Oh juara Liga Champion. Nah, PSG itu. Oke. Namanya terinspirasi dari Joksel. Apa itu? PSG. Pasar Seni Gabusan. Wow. Ore. Ger. Damn. Saking terkenalnya daerah-daerah Joksel itu sampai dibikin ada lagi Mas. Apalagi Mas. Jujur nih daerah Bantul. Apalagi nih. Sangat banyak sekali ya ternyata ya. Ada ibu kota. Oke. Ibu kota negara yang terinspirasi dari daerah di Bantul. Apa itu? Namanya Pyongyang atau Pyongan Mas. Dem. One. Dem. Ker enggak itu? Ker enggak? Ker. Pyongyang. Ker enggak? Dem enggak itu? Dem. Enggak kepikiran, Cok. Dem.
Enggak kepikiran. Enggak kepikiran. Enggak kepikiran. Ora blas, ora kepikiran sama sekali. Kok bisa ngeremehin Joksel iki kok? Kok iso ngeremehke Joksel? Banyak inspirasi dunia itu dari Joksel loh. Joksel. Gua gila enak apa? Kirim. Coba kamu cari tokoh satu. Coba Mas. Gareth Bale. Oke, Gareth Bale. Gareth Bale. Aslinya itu namanya Bale aja. Gareth aja. Okay. Aslinya Gareth. Tapi karena beliau Gareth Bale ini jujur, Gareth Bale itu lagi studi tour waktu SMP. Lagi studi tour ya. Dari UK ke sini ya. Oke. Dia lagi di daerah Sewon, Mas. Oke, Sewon. Ketemu apa dia? Lihat kayak kepurok gitu, Mas. Terus ada tulisannya Bali Desa Sewon. Takon nih. Balik apa Mas? Balik. Oh, Gareth Bale. Sebenarnya itu kalau diruntuk ada Gareth Bale aku. Iya, jujur nih Mas. Gareth Bale itu sebenarnya panjangnya Gareth Bale Sewon Mas. Sewon. Damn. Boom. Oh iso ngerasake Joksel. Edian bro. Penuh dengan trivia hari ini. Iya. Kan? Semua orang tidak akan mengerti ini sejarah dunia yang dirahasiakan. Enggak semua orang tahu nih. Iya lah. Iya. Gila. Ger gak? Ger banget. Pyongyang mau sih. Ya Allah, Mas. Itu dari skena itu. Jenengan udut Mas. Udut. Kamu udut Mas. Ada dua kan? Apa itu? Apa? Filter sama filter karo kretek. Sama kretek. Kretek di Bantul Mas, kretek tuh. Daerah namanya Kretek. Game. Awal usul asal usulnya Mas. Asal apa tuh? Awalnya kan ada ada orang kan dia jalan-jalan. cerita sih langsung gue sih. Jujur nih. Iya jujur. Lagi sepedaan itu Mas. Lagi sepedaan. Kan gitu kan. Dia bawa gombako Mas. Apa? Gombako. Oke, gitu kan. gombako. Belum dilinting. Oke. Terus Ini cerita serius. Ada gue tahu. Cerita serius gak apa? Iya, serius. Gitu kan. Dari Yogyakarta Utara. Oke. Naik itu kan kesel kan Mas. Saudutan sih Mas. Oke, saudutan. Oke. Leret. Kertas. Oke. Terus dilinting set. Duh, terus kan orang go busane kan Mas. Oke. Kalau itu busa, namanya bukan kretek Mas. Bukan kretek. Namanya filter itu daerah. Oke. Nama daerahnya filter. Oke. Akhirnya terus wah ana busane iki terus kretek iki. Akhirnya dijenengi orang desa itu lagi ngumpul. Yang ini kan naik sepeda nih Mas. Di situ kan ada warga-warga gitu kan. Belum punya nama daerahnya Mas. Terus kretek ya. Kretek. Daerahku jenenge Kretek. Marah. Mas jujur nih ya. Untuk yang terakhir ini ya. Jujur ya. Kurang sih. Ini kedawan wae. Ya gimana maklum cerita bohong. Cerita bohong. Lagi saya tape lo. Tapi kayaknya nih kalau kita lanjutin nggak selesai ya. Terlalu banyak fun fact di Bantul yang terlalu banyak fun fact, terlalu banyak trivia di Joksel ini nggak bakal selesai. Jadi Mas, makanya gini, satu lagi. Makanya kenapa Saya tanduk ya. Ini tak revisi lagi. Oke. Mohon maaf Mas. Jangan kalau misalkan biar culture nih. Oke. Jangan Bantul lagi Mas. Jadi Joksel. Ya. Joksel. Mulai hari ini kita tidak akan memanggil Bantul. Kita akan mensubstitusi kata-kata Bantul jadi Joksel. Kalau Bantul boleh. Kalau Bantul boleh. Oh Bantul boleh. Bantul saya kira Bantul nggak boleh. Oh, nah, kalau Bantul gitu boleh. Kayak merendahkan banget sih Mas. Oh, desa banget. Kayak wong desa banget Bantul gitu. Kalau wong Bantul asoy. Joksel culture. Wong Bantul salah. Thank you Mas Tio. Sampai ketemu lagi nanti. Untuk nanti kalau kita main-main ke Joksel nih. Joksel siapa tahu kita minta rekomendasi tempat-tempat terculture di sana. Betul. Boleh. Oke teman-teman semua, jangan lupa like, subscribe, and comment, and see you in the next video. Bye. Oh ya, yuk kita lagi apa? Nyakro.